Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di sebuah desa kecil bernama Harapan, tinggallah seorang pemuda bernama Rudi. Setiap pagi, Rudi membuka lapak untuk menjual makanan yang cukup dikenal banyak orang, yaitu bakso tusuk. Gerobaknya, meskipun tua, selalu diberi sentuhan cinta oleh Rudi, menjadikannya pilihan utama bagi warga desa. Hari itu, seperti biasa, Rudi bersiap untuk berjualan dengan penuh harapan, meskipun ia tahu persaingan semakin ketat. "Ibu, saya pergi berjualan dulu," ujar Rudi kepada ibunya, Dewi Lestari, yang tampak lemah. Ketika Rudi melangkah keluar, tetangganya, Pak Widi, melintas dan bertanya, "Bakso tusukmu laris hari ini, Rudi?" tanyanya. "Belum tentu, Pak." "Semoga saja," jawab Rudi dengan senyum yang menyembunyikan kegalauan dalam hatinya. Dia menyadari pendapatan dari dagangannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sementara itu, ibunya terus memikirkan utang yang harus mereka bayar pada bulan ini. Malam tiba, dan Rudi tidak bisa tidur. Dia teringat kata-kata Pak Widi tentang sebuah tempat yang dianggap angker di pinggir desa, yaitu hutan gelap. Banyak orang berkata bahwa hutan itu dihuni oleh makhluk halus yang mampu memberikan kekayaan, namun ada harga yang harus dibayar. Rudi merasa dorongan untuk mencari jalan keluar dari kesulitan mereka semakin kuat. Keesokan harinya, sebelum berjualan, Rudi memutuskan untuk pergi ke hutan gelap. Dia berjalan menyusuri jalan setapak dengan rasa cemas namun penuh harapan. Suasana hutan gelap dan menakutkan, tetapi Rudi tetap melangkah maju. Di dalam hutan, dia menemukan sebuah batu besar yang dihiasi ukiran aneh. "Ya Allah, jika ada yang mendengar, berikanlah aku rezeki agar keluargaku tidak kelaparan." Rudi berdoa sambil meletakkan sesajen berupa makanan dan kemenyan di atas batu. Tiba-tiba, suara berat memanggilnya, "Apa kau yakin ingin mendapatkan apa yang kau mau, Rudi?" Rudi terkejut dan menjawab, "Ya, saya ingin kekayaan untuk keluarga saya." Makhluk itu memperingatkan, "Semua ada harganya. Aku akan memberimu kekayaan, tetapi kau akan membayar dengan sesuatu yang berharga dari hidupmu." Rudi mengangguk meski hatinya bergetar. Keajaiban seakan datang ketika lapaknya mulai ramai didatangi pelanggan. Keberuntungan datang seperti air yang tak tertahan. Rudi pulang dengan gerobaknya yang penuh uang dan rasa syukur. Namun, tidak lama setelah itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Beberapa pelanggannya mulai mengeluh tentang mimpi buruk yang mereka alami setelah makan bakso tusuknya. Rudi mulai merasa gelisah. Ia ingat perjanjian yang dia buat di hutan. Apakah itu benar akan ada konsekuensinya? Saat Rudi pulang, dia mendengar suara aneh dari luar rumah. Ia melihat sosok tinggi berwarna hitam berdiri di depan jendela, hanya menatapnya. Dengan ketakutan, Rudi menyadari bahwa dia telah terikat pada janji yang mengancam hidup keluarganya. Malam berlalu, Rudi terbangun mendengar tangisan Sinta. Ketika ia mendekat, Sinta mengigau tentang sosok yang sama yang dilihatnya di hutan. Rudi tidak bisa membiarkan hal ini berlanjut. Dia berencana untuk menemui guru spiritual desa, Bu Eli, yang dikenal mampu membantu mengatasi masalah seperti ini. "Bu Eli, saya membutuhkan bantuan. Saya membuat kesalahan di hutan gelap, dan sekarang keluarga saya dalam bahaya," ungkap Rudi dengan penuh cemas. Bu Eli mendengarkan dengan seksama dan menjelaskan,
Rudy, hutan gelap bukanlah tempat yang bisa kau ambil kekayaan dengan mudah. Jika kau tidak menyelesaikan janji itu, kesedihan dan bahaya akan mengintai keluargamu. Tutur wanita itu. Rudy merasa tertekan. Dia harus menemukan cara untuk membebaskan keluarganya dari kutukan yang dia bawa. Bu Eli memberitahu Rudy tentang ritual yang harus dilakukan. Untuk membebaskan keluarganya, Rudy harus pergi ke hutan gelap lagi dan melakukan ritual untuk mengembalikan apa yang telah dipinjamnya. Ritual ini akan mengharuskanmu untuk mengakui kesalahanmu dan siap mengorbankan sesuatu yang berharga, jelas Bu Eli. Dalam perjalanan menuju hutan, Rudy merasakan beban berat di pundaknya, merasakan tanggung jawab yang semakin mendalam untuk melindungi keluarganya. Ia berjanji pada dirinya bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan sosok hitam itu mengambil Sinta atau ibunya. Malam sudah larut saat dia sampai di hutan gelap, suasana menjadi semakin mencekam. Dengan langkah mantap, Rudy mendaki jalan setapak menuju batu besar. Hatinya berdebar kencang saat dia menyalakan api kemenyan dan meletakkan sesajen yang baru ia persiapkan. Wahai makhluk yang menuntut bayaran, aku di sini untuk mengakhiri perjanjian ini, katanya dengan suara tegas tetapi bergetar. Sekali lagi, suara berat itu terdengar, kau kembali, Rudy. Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin mengembalikan apa yang engkau berikan padaku. Aku tidak ingin ada lagi yang terluka karena kesalahanku, jawab Rudy, matanya penuh keberanian. Sangat baik. Namun, aku tidak akan pergi tanpa pembayaran. Sebagai imbalan, kau harus mengorbankan salah satu ikatan terpenting dalam hidupmu, sosok itu menyatakan. Rudy tertegun. Dia tidak bisa membayangkan kehilangan Sinta atau ibunya. Namun, dia juga tahu bahwa ini adalah jalan satu-satunya. Dalam sekejap, dia teringat kata-kata Bu Eli mengenai pengorbanan. Mungkin bukan soal kehilangan. Bagaimana jika saya mengorbankan rasa egois saya, ketidakpedulian saya terhadap keselamatan orang-orang yang saya cintai, pikirnya. Kau harus menyatakan dengan jelas, makhluk itu menjawab tanpa ekspresi, apa yang kau siap bayar untuk membatalkan kutukan ini, tanya sosok hitam itu. Aku berjanji untuk tidak lagi mengambil jalan yang mudah untuk mencari rezeki dan kekayaan. Aku akan bekerja dengan tangan dan usahaku sendiri, tanpa mengorbankan apapun dalam proses. Rudy berseru. Jadi, kau memilih untuk menyerahkan ambisimu demi keluarga, sebuah komitmen yang agung. Tetapi apakah kau yakin? Tanya makhluk itu. Rudy mengangguk, merasa lega dengan keputusannya. Aku yakin. Keluargaku lebih penting dari apapun, jawab Rudy tegas. Ketika Rudy menyatakan komitmennya, sosok hitam itu tampak tertegun sejenak. Dalam sekejap, sosok itu melepaskan aura gelapnya dan mulai menguap. Aku menerima janjimu, tetapi ingat, tidak ada yang akan kau dapat tanpa usaha. Jika kau kembali ke jalan yang sama, hutang akan kembali. Dengan perasaan campur aduk, Rudy pulang menuju rumah. Dia membayangkan wajah ibunya dan Sinta ketika melihat betapa putus asanya dia bersiap menghadapi hari-hari sulit. Ketika memasuki rumah, ibunya dan Sinta menunggu dengan wajah penuh kekhawatiran. Kau baik-baik saja, Rudy? Ada yang tidak beres, ya? Tanya Dewi, ibunya. Rudy tersenyum dan menjawab, ya, Bu. Saya sudah membuat kesepakatan dan sekarang semuanya akan baik-baik saja. Hari-hari berikutnya, Rudy berusaha keras mencari nafkah dengan cara yang jujur. Dia mulai membuat kue dan menjualnya di pasar. Setiap hari, dia melayani pelanggan dengan sopan, meskipun penghasilannya tidak sebesar ketika dia menjual bakso tusuk.
Sinta selalu ada di sampingnya, membantu dengan mencatat semua pesanan dan membawakan barang. Rudy merasa bangga melihat adiknya tumbuh menjadi anak yang bertanggung jawab dan berani. Di tengah tantangan, mereka belajar untuk menikmati hal-hal kecil dalam hidup. Meskipun mereka harus berjuang keras untuk mencukupi kebutuhan, Rudy dan keluarganya menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan. Rudy mulai berkomunikasi lebih baik dengan ibunya dan Sinta, mendengarkan cerita harian mereka. Seiring waktu, ketulusan dan kerja keras mereka menarik perhatian para tetangga yang kemudian suka berbelanja di lapak Rudy. Suatu hari, Pak Widi datang dan memberi pujian. "Kue buatanmu sekarang semakin enak, Rudy." "Ada apa denganmu?" Rudy tersenyum lebar. "Mulai sekarang, saya berjanji untuk berusaha dengan lebih baik. Saya belajar bahwa keberhasilan datang dari kerja keras dan kejujuran," ujarnya. Usaha Rudy mulai membuahkan hasil. Dia tidak hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, tetapi juga mulai menabung untuk masa depan. Dewi, yang awalnya sangat cemas, kini mulai menunjukkan senyuman lebih sering saat melihat perkembangan Rudy. Sinta, semakin sering membantu Rudy di lapaknya, mulai menunjukkan bakatnya dalam memasak. "Kak, bagaimana kalau kita mencoba resep yang baru untuk menarik lebih banyak pelanggan?" usulnya dengan semangat. Rudy mengangguk setuju. "Itu ide yang bagus," ujar Rudy. Mereka pun mulai melakukan eksperimen dengan berbagai resep kue dan makanan ringan. Lapak mereka semakin ramai didatangi orang. Hari demi hari, usaha mereka semakin berkembang, dan kebahagiaan mulai terbangun di dalam keluarga. Suatu malam, Rudy terbangun dari tidurnya dengan perasaan tidak nyaman. Dia merasa seolah ada yang mengawasinya. Namun, saat ia melihat sekeliling, semuanya tampak normal. Ia berusaha menenangkan diri dan kembali tidur, tetapi suara-suara aneh terus mengganggunya. Rudy mengingat kembali peringatan makhluk di hutan gelap. Ia mulai merasa takut jika kesepakatan itu masih membayangi mereka. Keesokan harinya, dia memutuskan untuk kembali ke Bu Eli dan mencari nasihat. Setelah bercerita tentang perasaannya, Bu Eli berkata, "Rudy, kemungkinan makhluk itu bisa kembali jika kamu melanggar janji. Pastikan kamu tetap pada jalan yang benar." Mendengar itu, Rudy bertekad untuk menjaga komitmennya. Dia tidak ingin kembali ke jalan yang keliru. Setiap malam ia berdoa, berharap tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada ibunya dan Sinta waktu berlalu, dan setiap minggu mereka mendapatkan lebih banyak pelanggan hingga Rudy bisa membangun reputasi baik di desanya. Namun, Rudy tetap tidak meremehkan usaha yang telah dilakukan. Dia mengajak Sinta untuk selalu merawat hubungan dengan pelanggan. Servis yang baik adalah kunci, Sinta. Kita harus selalu mendengarkan mereka, nasihat Rudy. Ternyata, Sinta memiliki daya tarik tersendiri dalam melayani pelanggan. Senyumnya yang ceria selalu membuat para pelanggan merasa nyaman. Namun, di balik kesuksesan itu, Rudy masih merasakan ketidakpastian. Suatu malam, ia melihat sosok hitam itu lagi di depan rumahnya. Kembali takut, Rudy terbangun dari tidur dan berlari keluar. "Apa kamu datang untuk menghantuiku lagi?" teriaknya. Sosok itu tidak menjawab, hanya berdiri diam dengan mata merah menyala. Rudy merasakan hatinya berdebar kencang, tetapi ia mengumpulkan keberanian untuk mendekat. "Aku sudah berusaha dengan baik. Tolong, biarkan keluargaku damai." Sosok itu kemudian berujar, "Kau sudah memenuhi sebagian janji, tetapi ingat, tak ada yang gratis dalam hidup ini. Pastikan usaha dan kebaikanmu berkelanjutan. Jika tidak, aku akan kembali untuk menagih." Setelah sosok itu menghilang,
Rudy terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Suara sosok hitam itu masih terngiang di kepalanya, sedangkan rasa takutnya tidak kunjung reda. Dia tahu bahwa ketekunan dan kebaikannya harus terus dibuktikan agar tidak ada lagi gangguan yang datang ke keluarganya. Hari-hari berikutnya, Rudy berusaha lebih keras lagi. Dia dan Sinta mulai berinovasi dengan variasi baru dalam menu mereka, seperti brownie dan kuenya yang semakin diminati di kalangan warga desa. Hal ini membawa lebih banyak pelanggan ke gerobak mereka, dan Rudy merasa semakin optimis. Dewi, ibunya, merasa khawatir akan tekanan yang dirasakan anaknya. "Rudy, kamu tidak perlu memaksakan diri. Yang penting adalah kita saling mendukung," ungkap Dewi dengan kasih sayang. Rudy hanya tersenyum dan merangkul ibunya. "Bu, saya berjanji untuk melindungi kalian dan memberikan yang terbaik. Makhluk itu masih menghantui pikiran saya, jadi saya harus memastikan semua ini terus berjalan dengan baik," jawabnya, merasakan beban di pundaknya waktu terus berlalu, dan semakin banyak orang di desa yang mengenal Rudy sebagai penjual makanan yang jujur dan berkompeten. Namun, kondisi ekonomi masyarakat tetap tidak stabil. Suatu ketika, desanya dilanda krisis tanaman pertanian, dan banyak orang menghadapi kesulitan ekonomi. Melihat kesedihan di wajah para pelanggannya, Rudy merasa terpanggil untuk membantu. "Sinta, kita harus melakukan sesuatu untuk orang-orang ini. Mereka juga terlihat kesulitan," katanya. Kakak beradik ini pun memutuskan untuk membagikan makanan gratis kepada yang membutuhkan. Mereka menyiapkan makanan setiap akhir pekan dan membagikannya kepada masyarakat, meskipun itu berarti mengurangi penghasilan mereka. Dalam hati, Rudy percaya bahwa kebaikan itu akan kembali pada mereka. Rudy merasa puas bisa melakukan sesuatu untuk membantu, tetapi rasa cemas masih menghantuinya. Meskipun begitu, kebaikan yang mereka tunjukkan mulai mendapatkan balasan. Masyarakat mulai berdatangan untuk membeli lebih banyak dari yang sebelumnya. Ternyata, tindakan kebaikan dapat membawa dampak yang besar. Hingga suatu malam, ketika Rudy kembali dari pasar, ia melihat sosok hitam itu lagi. Kali ini, Rudy tidak merasa takut. "Apa yang kamu inginkan?" tanyanya dengan suara yang penuh ketegasan. Suara berat itu kembali bergema, "Kau melakukan kebaikan yang menarik perhatianku. Namun ingat, ini belum selesai. Jika kau ingin keluarga ini tidak lagi terganggu, kau harus terus berada di jalan yang benar. Tidak hanya untuk dirimu, tapi kau juga harus mengajak orang lain." "Saya akan terus berusaha. Saya berjanji," jawab Rudy mantap. Merasa bahwa ia telah menguatkan tekadnya, sosok itu mengangguk dan menghilang dalam kegelapan malam. Sejak saat itu, keluarga Rudy tidak lagi mengalami gangguan. Bahkan, lapak mereka semakin ramai dan menjadi destinasi bagi banyak orang di desa untuk mencari makanan. Keluarga itu belajar bahwa dengan saling mendukung dan berbagi, mereka menjadi lebih kuat. Mereka belajar untuk tidak hanya bekerja untuk diri sendiri, tetapi untuk membangun komunitas. Selama beberapa bulan, usaha mereka semakin meluas. Rudy mulai menyewakan ruang untuk menjual makanan secara tetap dan memperkerjakan beberapa tetangganya, memberikan mereka kesempatan untuk berpenghasilan. Sinta semakin percaya diri, dan dengan dukungan Rudy, ia mulai menunjukkan bakat dalam memasak yang luar biasa. Rudy sering mendapat pujian dari masyarakat tentang bagaimana Sinta dapat menciptakan hidangan yang lezat. Lama-kelamaan, kedai makanan Rudy dan Sinta menjadi terkenal di seluruh desa dan sekitarnya. Kesuksesan membuat mereka tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga membantu lebih banyak orang di komunitas mereka. Di tengah kesibukan,
Rudi tak pernah lupa untuk mengingat pelajaran yang didapat dari pengalaman di hutan gelap. Rudi terus melakukan kebaikan, berharap bisa memberikan inspirasi kepada orang lain untuk memperbaiki hidup mereka. Setiap kali seseorang berkunjung dan menyatakan terima kasih, Rudi merasa bahwa pekerjaannya telah berhasil. Akhirnya, kehidupan keluarga Rudi tidak hanya berbelok menjadi baik, tetapi bagaikan memenangkan sebuah perjuangan panjang. Rudi menyadari bahwa semua kesedihan dan tantangan itu telah membentuk mereka menjadi keluarga yang lebih kuat. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.